Halo para penggemar dan pecinta suyanto.id di mana saja berada. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat di tengah-tengah pandemi yang masih berkecamuk di sekitar kita. Nah, kita tetap bertemu di suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Pagi ini kita akan berbicara mengenai seluk-beluk jurnal, bagaimana jurnal mendapatkan akreditasi dari Scopus misalkan saja. Narasumbernya adalah Dr. Endah Retnawati dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Sehat-sehat selalu. Ya, amin. Kita sehat karena saya sudah divaksin sekali. Jadi ini akan menuju jadi Superman. Mudah-mudahan. Nah, kita ini adalah episode ketiga. Kita sudah bicara yang terdahulu mengenai bagaimana mengelola reviewer, bagaimana memproses dan memutuskan suatu artikel dimuat dan tidak. Nah, sekarang saatnya kita berbicara mengenai bagaimana jurnal bisa mendapatkan akreditasi. Mengapa harus diakreditasi? Kok seperti sekolah, seperti perguruan tinggi misalkan saja. Endah. Ya, terima kasih, Prof. Kita lanjutkan ini bincang-bincangnya tentang jurnal. Salah satu upaya jurnal untuk mendapatkan pengakuan tentang kualitasnya adalah dengan mengikuti akreditasi atau penilaian oleh pihak independen, ya, pihak ketiga yang merupakan yang dapat menilai secara independen karena tidak ada keperluan khusus dengan jurnal, sehingga diharapkan dapat mengatakan dengan sesungguhnya keadaan jurnal ini bagaimana. Kurang lebih tujuan akreditasinya sama seperti sekolah atau perguruan tinggi. Juga ada akreditasi nasional, akreditasi internasional. Dengan mendapatkan akreditasi itu, jurnal mendapatkan reward-nya adalah pengakuan, ya, Prof, ya. Kalau ada pihak ketiga yang independen yang menilai kita dengan objektif, maka pengakuan itu menjadi dasar untuk para penulis, para reviewer, para pengelola yakin bahwa apa yang dikerjakan ini memang sudah sesuai dengan etika, sesuai dengan prosedur, dan ada tujuan yang mau dicapai, tujuan atau standar khusus yang mau dicapai. Ya, ketika mengajukan akreditasi itu, bisakah jurnal itu tiba-tiba minta akreditasi Scopus misalnya? Bukan minta, artinya apply for Scopus accreditation misalkan saja. Atau ya, memang Scopus itu melihat sebelum akreditasi di sini harus ada akreditasi dari pihak-pihak lain yang mereka pandang lebih rendah dari dia. Apakah begitu, Dah? Enggak, Prof. Jadi misalnya teman-teman di Indonesia dari sebuah universitas atau asosiasi ingin membuka penerbitan jurnal, kemudian merasa siap untuk langsung diakreditasi oleh Scopus, bisa langsung mengajukan meskipun belum mempunyai akreditasi nasional. Jadi mereka tidak ada persyaratan bahwa sudah diakreditasi oleh siapa, gitu, tidak ada. Oke. Ya. Jadi yang pertama akan apply untuk akreditasi di Scopus itu misalnya, kita harus mantengin requirement-nya, formulirnya, kemudian syarat-syarat, wah dedek bengek banyak sekali ya. Itu ribet juga itu. Apa? Coba. Iya. Ya, penyiapan data untuk mendukung persyaratan-persyaratan yang diminta. Tapi yang perlu menjadi catatan utamanya adalah bahwa mengikuti penilaian ini atau akreditasi ini tidak bisa instan, harus dipersiapkan dari awal. Misalnya untuk akreditasi nasional, jika pertama kali mau mengakreditasikan, itu perlu menyiapkan 2 tahun sebelumnya, jadi 4 edisi sebelumnya. Kemudian kalau Scopus, mereka akan melihat
mereka tidak menyebutkan berapa tahun, beberapa tahun ke belakang, tapi paling tidak yang perlu disiapkan 3 tahun ke belakang itu bukan apa 3 tahun sebelum mengajukan akreditasi itu, jurnal harus sudah siap-siap terlebih dahulu. Ya. Karena tidak bisa instan. Salah satunya misalnya yang mereka lihat adalah terbit tepat waktu. Nah, terbit tepat waktu kan mesti 2 tahun. Jadi misalkan saya akan mengakreditasikan 2 tahun yang akan datang. Maka tahun ini saya harus terbit tepat waktu. Misalkan ada 2 edisi. Edisi pertama tahun ini tepat waktu, edisi kedua tahun ini tepat waktu, edisi pertama tahun depan tepat waktu, dan keduanya juga demikian. Jadi 4 edisi berturut-turut tepat waktu, maka baru berani mengakreditasikan. Jadi nggak bisa instan tiba-tiba saya mau mengakreditasikan, ya, tapi butuh perencanaan yang tidak instan. Jadi kalau nasional paling tidak 4 edisi dipersiapkan dari awal, kemudian kalau yang Scopus 3 tahun paling tidak 3 tahun untuk mempersiapkan bahwa ya diterbitkan tepat waktu. Kemudian ada syarat lainnya, Prof, yang agak ya tidak mudah untuk jurnal lokal atau jurnal nasional, yaitu author diversity. Jadi yang menulis di jurnal itu tidak hanya dari dominasi 1 atau 2 universitas, tapi dari berbagai macam universitas, dan kalau Scopus maunya ada yang dari luar negeri. Ya, waktu itu dari pengalaman kami, karena masih lokal, meskipun nasional juga sudah bagus ya Cakrawala, tetapi belum begitu dikenal di luar negeri, sehingga kita mengundang penulis dari luar negeri untuk menyumbangkan atau untuk berkenan mengirimkan artikel hasil penelitiannya ke kami. Ya, itu tentu saja brosnya itu personal itu. Teman-teman waktu kuliah dulu, teman-teman waktu ketemu di seminar internasional gitu kan? Iya, betul, personal. Jadi usaha yang dilakukan memang perlu perlu perencanaan, perlu persiapan, dan perlu strategi. Salah satunya itu tadi, teman-teman yang mempunyai kolega di luar negeri minta tolong dihubungi. Itu pun juga sama seperti kemarin mau minta review. Tidak semuanya mau, karena kan teman-teman kita yang masih sebaya dengan kita, kebanyakan juga masih memerlukan KUM. Mereka maunya juga artikelnya tidak terbuang sia-sia gitu kan, juga terbit di jurnal yang sudah terindeks Scopus, karena mereka masih punya tagihan itu. Jadi yang berhasil kita hubungi ya mereka-mereka yang secara H-indeks Scopusnya sudah stabil, sudah berlebihan artikel Scopusnya di tahun itu dan sebagainya, yang baru mau menulis artikel di jurnal kami. Jadi artinya networking, jaringan para editor itu merupakan merupakan intangible asset untuk sebuah jurnal. Sehingga kalau dia merupakan orang yang punya banyak kenalan, punya jaringan, itu sangat membantu untuk melakukan diversity dari artikel yang ada lah, saya kira. Iya, betul sekali. Meskipun kita mau mengakreditasikannya nasional, tidak yang internasional. Di akreditasi internasional sekarang ini itu juga ada salah satu persyaratan bahwa autornya dari berbagai universitas. Autornya tidak hanya dari satu universitas saja. Nah, kalau akreditasi nasional pun juga membutuhkan itu tadi networking dari pengelolanya, supaya ada atau jurnalnya dikenal di universitas yang lain meskipun di Indonesia, sehingga ada penulis yang mau mengirimkan artikelnya di jurnal tersebut. Oh, kalau begitu jurnal itu perlu diiklankan juga dah untuk zaman sekarang. Iya. Ya misalkan di Instagram, di Facebook, itu kan sangat efektif. Padahal murah saja lah iklan di Facebook itu, ditaruh di situ, di post di situ,
itu hanya 150.000 kita bisa memilih targetnya siapa, usia berapa, dari universitas mana itu. Saya nggak perlu mikir begitu ke depan dah saya kira. Betul, Prof. Betul. Jadi call for paper-nya itu diiklankan di mana-mana. Bisa juga lewat konferensi atau seminar kita menjadi menjadi bukan sponsor dana ya, tetapi menjadi kolaborator publisher di konferensi atau seminar itu juga akan mengiklankan jurnal-jurnal yang sedang dikelola. Secara internasional, yaitu tadi lewat email, kita kirim ke email grup bidang tertentu. Sekarang email grup kan juga masih ada, meskipun kalau di Indonesia pakainya WhatsApp group. Tapi email grup dari kelompok-kelompok ini pemerhati bidang tertentu itu bisa kita titipi untuk mendapatkan itu tadi author, untuk iklan dan mendapatkan author, sehingga diversity of authorship di jurnal kita meningkat. Karena itu paling tidak 30% sendiri dari penilaian. Ya, penilaian akreditasinya. Selain yang tepat waktu tadi. Nasional maupun internasional juga minta terbit tepat waktu. Ya. Karena itu menunjukkan layanan, menunjukkan komitmen. Kemudian yang kedua, author diversity. Kalau yang tentang editorial board members-nya diverse dari berbagai negara, kita sudah bahas di video sebelumnya ya, Prof. Ya itu penting, itu juga penting. Kalau begitu, akreditasi ke Scopus itu belajar dulu lah dari akreditasi nasional atau SINTA atau apa namanya. Iya. Akreditasi nasional kan lebih baik tuh, daripada tiba-tiba Scopus langsung stroke nanti. Iya, betul. Apalagi sekarang akreditasi nasional itu persyaratannya sudah disesuaikan dengan akreditasi internasional. Mungkin saya cerita sedikit ini siapa yang mengakreditasi jurnal di Indonesia. Ya, oke. Banyak juga boleh kan? Banyak juga boleh. Nanti bosan ini yang nonton, mudah-mudahan enggak sih. Waktunya masih ada ya. Mudah-mudahan ini insya Allah yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, Prof ya. Mau share, Pak? Enggak. Enggak. Saya ceritakan saja. Ya. Jadi kalau nasional itu Badan Akreditasi Nasionalnya itu dari Kemristek BRIN sekarang ini. Kemudian ada sistem online yang sekarang sudah dikembangkan. Dipanjangkan singkatan yang aneh-aneh itu dari mana? Kementerian Ristek. Sekarang BRIN-nya terpisah ya, Prof ya? Sudah ribut sekarang. Ya. Ya, intinya kementerian dulu yang Dikti, kemudian sekarang dulu Dikti, kemudian Ristek, kemudian sekarang Kemdikbud ya katanya ya. Sekarang ya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berarti. Iya, kembali lagi Dikti ya, Prof ya. Ya di bawah situ, Prof. Jadi ada tim akreditasi jurnal, mereka sudah mengembangkan sistem online untuk proses akreditasi. Proses online-nya ini sudah kurang lebih 5 tahunan. Jadi 3 tahun, bahkan 3 tahun terakhir sudah menjadi lebih baik. Kalau sebelum ada sistem online ini, seperti akreditasi sekolah dan akreditasi perguruan tinggi zaman dulu lah, ada borang yang harus dikumpulkan print out sebanyak itu. Sekarang sudah online dan kriteria yang di dalamnya itu mirip dengan persyaratan akreditasi yang ada di Scopus, juga yang ada di Web of Science. Dua perusahaan itu yang menjadi sasaran akreditasi saat ini. Jadi sasaran kemana kita mengakreditasikan. Jadi kalau misalkan sebagai langkah pertama untuk yakin siap atau tidak ke Scopus, bisa mengikuti akreditasi nasional terlebih dahulu. Cuma bedanya, kalau akreditasi nasional kan diversity of authors-nya se-Indonesia. Kalau internasional diversity of authors-nya sedunia, paling tidak ada 3 negara, Prof. Paling tidak ada 3 negara yang menulis artikelnya, tetapi kalau yang editornya paling tidak ada 4 atau 5 negara yang masuk sebagai anggotanya. Oke, dan saya kira harus cepat-cepat
berakreditasi. Nanti sebentar lagi syaratnya naiklah itu. Tidak 3, Ya, 6. Terus editornya menjadi syarat seperti itu saja tidak mudah. Ya. Ya itu tadi ceritanya bahwa teman-teman yang mau mempunyai artikel, mereka maunya juga terbitnya di jurnal yang sudah terindeks, bukan jurnal yang mau mengindekskan. Kita sempat loh, Prof, salah satu strateginya itu dengan memberi insentif, kepada para penulis. Terima kasih karena sudah mau menuliskan artikel di tempat kami. Itu mungkin salah satu strategi. Strategi lainnya yang sekarang ditempuh teman-teman juga adalah melakukan penelitian bersama, jadi matching grant. Dan sebagai salah satu luarannya harus terbit di jurnal kami. Gitu. Oh gitu. Nah, tapi yang biayai siapa itu penelitiannya? Penelitiannya jadi sama-sama mengajukan penelitian di ini dana-dana penelitian di Indonesia. Bisa di kampus sendiri atau dari pusat Simlitapmas itu. Jadi sejak awal memang niatnya, akadnya sudah mau melakukan kolaborasi dalam bidang penelitian. Setelah itu nulis proposal bersama, kemudian diajukan untuk funding tertentu sehingga begitu disetujui itu memang sudah bersama, gitu ya, Anda? Iya, ya seperti itu, Prof. Itu namanya itu yang kita kenal sekarang dengan matching grant. Ya itu tidak mudah juga sih sebetulnya. Karena kan luaran wajib itu biasanya internasional dan luaran tambahan yang nasional. Nah kalau jurnalnya masih nasional belum ke internasional itu yang perlu negosiasi diplomasi. Perlu pintar-pintar juga bagaimana satu penelitian bisa ada dua luaran yaitu internasional dan nasional. Atau kita sudah internasional, meskipun kita pun sekarang sudah internasional karena Q-nya masih rendah, itu juga tidak mudah untuk mendapatkan penulis. Biasanya mereka maunya mencoba Q-nya yang lebih tinggi. Yang paling tinggi Q1 enggak? Q1, ya. Yang paling rendah berapa? 4? 3. Oh, 3. Iya, jadi kita kemarin langsung 3. Paling bawah itu kan kuartal 4. Jadi 4, 3, 2, 1. Kita kemarin langsung Q3 dan bulan April ini Scopus sedang melakukan penilaian ulang. Jadi setiap tahun mereka melakukan penilaian. Ada rapotnya untuk ngecek kuartalnya naik atau turun. Oke. Itu apa? Pakai online saja itu? Itu online, itu mereka mengerjakan sendiri pakai mesinnya mereka sendiri. Oh, jadi nggak usah kita ditanya-tanya, otomatis mesinnya ngasih feedback, jawaban, dan peringatan gitu ya? Ya, nanti akan ada hasilnya. Tapi kita sebagai editor, kita perlu memastikan bahwa artikel-artikel yang kita terbitkan sudah terindeks di Scopus di sana, maupun nanti kalau di Web of Science, berarti artikelnya memang sudah masuk di sana. Jadi kita perlu melihat datanya, apakah semua artikel sudah diindeks yang kita terbitkan, kemudian sudah ada yang mensitasi atau belum. Nah, itu di sana peran editor untuk memikirkan citasi. Indeks citasi memang belum menjadi penilaian utama, tetapi itu sebagai indikasi keberlanjutan dari jurnal. Nah, citasi sudah pernah saya ceritakan ya, Prof ya. Nah, sekarang yang akreditasi nasional itu juga ada penilaian tentang indeks citasinya. Meskipun yang dilihat baru indeks citasi di Google Scholar atau di Sinta. Jadi kalau di Indonesia hasil penilaian akreditasinya itu dari Sinta 6 ke Sinta 1. Itu rankingnya, jadi ada 6 kategori. Kalau Sinta kelasnya gimana? Pembagian kelasnya yang lebih cerdik di mana? Yang lebih S1. bagus? Sinta 1. Sinta 1. Paling bawah 6. 6. Paling bawah 6. Oh, range-nya luas ya? Range-nya luas? Range-nya luas. Itu range-nya berdasarkan nilai akreditasi. Oh, ya. Nah, maksud saya memberi peluang ada 6. Kalau 1, 2, 3 saja mungkin yang 4, 5, 6 itu pingsan semua itu enggak. Iya, ada loh Prof, jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional
jadi jurnal baru, lalu benar-benar dipersiapkan dengan baik, mengikuti akreditasi nasional, masuknya atau nilainya Sinta 4. Tapi kemudian 1 atau 2 tahun berikutnya ngelamar mintakan akreditasi di Scopus dan masuk terindeks Scopus itu ada. Jadi tidak harus Sinta 2 atau Sinta 1 dulu untuk melamar ke Scopus, asalkan memang sudah dipersiapkan dari awal, terutama author diversity itu tadi, ya insya Allah bisa masuk ke Scopus. Yang penting kan minimum umurnya itu. Saya kira enggak, minimum umurnya kan paling tidak harusnya 2, karena kan harus dinilai dari ketepatan terbit. Kalau belum pernah punya sejarah terbit kan nggak bisa, gila kan? Iya betul. Karena itu salah satu komponen penilaian di dalam akreditasinya itu. Nah, kalau akreditasi itu selain Scopus itu apa? Scopus itu luar biasa memonopoli akreditasi. Ada nggak yang lain sebetulnya, yang luar negeri? Ada. Kalau di Indonesia itu Arjuna sebetulnya. Jadi yang mengakreditasi itu sistemnya namanya Arjuna, akreditasi jurnal nasional. Nilainya dikategorikan di dalam Sinta atau dikelompokkan di Sinta. Sinta itu sebuah sistem juga sistem informasi yang mana dia mengkategorikan jurnal-jurnal berdasarkan nilai akreditasinya. Jadi Arjuna dan Sinta kalau di Indonesia. Nah, Arjuna kalau yang nasional selain Scopus. Arjuna yang punya siapa, ya? Sama, kementerian kita juga. Saya kira independent non-government institution itu bukan ya? Tetap government institution. Government institution juga. Jadi satu paket ada Garuda, Arjuna, Sinta, itu sistem-sistem informasi yang berkaitan untuk pengakreditasian jurnal di Indonesia. Miliknya pemerintah. Milik pemerintah, tetapi di dalamnya ada tim independen yang sebagai penilai atau sebagai asesor. Ya. Di antara pengindeks jurnal itu banyak, antara lain seperti kamu sebutkan tadi Scopus, kemudian Web of Science, juga masih ada yang lain. Dari kedua-duanya atau satu-satunya yang paling dominan Scopus itu, komponen yang paling menentukan disummarize-kan di sini biar para pengelola jurnal di seluruh Indonesia paham. Antara lain diversity, kemudian editor, kemudian kualitas artikel dan sebagainya. Apa Semua persyaratan-persyaratan untuk akreditasi atau pengindeksan itu terbuka, Prof. Ada diinformasikan di website dari para pengindeks itu. Dan yang saya pelajari itu baik yang nasional maupun internasional, persyaratannya itu kurang lebih itu sama. Jadi yang pertama dari sisi pengelolaan antara lain bahwa pengelolanya itu sendiri dari berbagai negara, kemudian menggunakan online system dengan prosedur yang jelas. Itu 30% sendiri penilaiannya. Ya, dari sisi sumber daya manusianya dan dari sisi resource yang dimiliki oleh jurnal itu 30%. Kemudian 30% lagi itu dari ketepatan penerbitan, autornya dari berbagai negara, kemudian ada proses yang terekam dengan transparan, dengan jelas, bahwa artikel sudah direview, sudah melalui proses editing dan sebagainya, dan itu juga bukan yang instan, artinya yang memang benar-benar melalui proses yang baik untuk yang penerbitan artikelnya itu. Jadi yang pertama tadi 30% pertama orangnya, kemudian yang ini adalah terbitan tepat waktunya dan pengelolaan yang berkaitan. Kemudian sisanya adalah kualitas artikelnya. Jadi para asesor ini, baik nasional maupun yang internasional, mereka secara manual membuka satu-satu, Prof. Karena kan kalau secara kualitas artikel kan nggak bisa diserahkan ke mesin.
bahwa editornya, softwarenya, sistem submissionnya itu kan terlihat ada mesinnya, bisa nanti menghitung ada berapa negara yang terlibat dan sebagainya. Authorship juga gitu, mereka bisa menghitung lah dari mesinnya itu ada berapa negara yang terlibat. Tetapi kalau kualitas artikel itu benar-benar ada pihak independen, asesornya yang diminta untuk membuka satu persatu artikel dan membaca. Pertama, sesuai tidak dengan skop jurnalnya. Kemudian sampai ke kualitasnya. Berarti Scopus itu mempekerjakan ribuan orang dong untuk melihat kualitas artikel. Kalau ribuan, saya tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi mereka punya timnya, CSAB-nya, board assessor board-nya mereka punya, dan sesuai di bidang masing-masing. Kan banyak bidang. Dan ya banyak tuh. Ya, jadi seperti mereviewkan artikel gitu kan, mereka punya bidang-bidang tertentu dan daftar orang-orang yang bisa menilai kualitas artikel dari sesuai dengan bidang yang dinilaikan. Jadi kalau nasional kita diminta untuk mengirimkan 4 edisi terakhir. Kalau yang Scopus kita diminta untuk memberikan sampel 10 artikel, Prof. Sampel 10, yes, mengambil dikit. Mereka baik ya. Kita diminta memilih 10 artikel dari terbitan 3 tahun terakhir untuk dinilaikan ke mereka. Oke, bukan dia yang milih sampelnya. Atau kalau kita nggak mau beri sampel, dia bisa pilih sendiri. Oke, lebih baik jika kasih dong. Kita pilihkan, iya. Waktu itu kita memberikan, kalau Cakrawala Pendidikan waktu itu memberikan sampel karena ya memang saat itu situasi masih transisi, masih belajar lah. Ya. Kita sudah direview berapa kali dah? Sudah berapa kali terima rapot? Kita daftar 2017, terima pengumuman Scopus 2018. Terus mendapatkan terus masuk ke Scopusnya. Jadi daftar 2017, pengumuman 2018, masuk ke Scopusnya 2019, mendapatkan pengumuman Q-nya 2020, Q3. Itu 2020, dan tahun ini kita sedang menunggu ini 1 atau 2 bulan lagi nanti akan keluar nilainya. Tapi kalau dari indeks citasi, alhamdulillah kita sudah meningkat. Ini bantuan dari teman-teman tim. Tapi untuk Q itu kan kita nggak melamar, otomatis mesin mereka yang mengatakan, oh kamu sekarang Q1, suatu ketika bisa turun Q2 gitu ya? Bisa ya, karena kan sesuai dengan populasi jurnalnya. Nah, misalnya bidang social science ini kan termasuk yang populasinya kan besar, jadi daya saingnya juga harus tinggi kalau mau indeks citasinya meningkat. Oke, ya oke lah, luar biasa dah ini inspirasi yang bisa dipelajari untuk para universitas atau lembaga-lembaga yang ada di kementerian ketika harus mengajukan jurnalnya menjadi terindeks oleh Scopus dan indeks-indeks yang lain. Terima kasih Endah atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Prof atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.